Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah tengah pekan ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah tengah pekan. Sekalipun melalui online Tuhan, tapi tidak membatasi kami untuk boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, keseluruhan diri kami agar hanya terfokus kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum memasuki firman, mari kita mengangkat satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan
Wajar ku berharap hanya padamu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, tiba kami pada saat ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan untuk mengerti firman-Mu, agar kami boleh menangkap pesan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang hina dan penuh dengan kekurangan ini Tuhan, supaya dapat memberitakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua dan mungkin agak sedikit berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan. Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu kata Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah semakin sakit, semakin tumbuh, yang akan kita pelajari dari salah satu kitab di dalam Alkitab yang mungkin kita semua familiar, yaitu Ayub. Tokoh Ayub ini tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sering kali begitu ya mendengarkan tentang siapa ini Ayub. Dia ini dikenal sebagai orang yang saleh, dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Selama hidupnya ia menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan. Gitu ya, sangat-sangat saleh. Klaim ini juga bahkan dikatakan Allah sendiri di dalam Ayub pasalnya pertama ayatnya yang ke-8. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam kesalehannya begitu, tiba-tiba pada suatu waktu Allah mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Iblis datang ke hadirat Tuhan meminta kepada Allah tentang Ayub. Bagaimana kalau diuji saja Ayub ini? Mungkin apakah dia akan tetap beriman kepada Engkau? Lalu Allah berkata, "Silakan, kuserahkan kepadamu, hanya sayangkan nyawanya." Setelah itu semua direnggut dari Ayub. Setelah iblis menghadap kepada Allah dan kemudian mendapatkan izin dari Allah untuk merenggut segala sesuatunya, menguji Ayub, mencobai Ayub, semua direnggut dari Ayub. Harta kekayaan, pekerjaan-pekerjaannya, bahkan anak-anaknya pun semuanya mati. Orang-orang pekerjanya semua ikut mati. Ternak-ternaknya pun dibantai semuanya. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, Allah juga mengizinkan Ayub untuk menderita dengan bara yang busuk di seluruh tubuhnya. Penyakit yang sangat menyakitkan dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Semuanya dipenuhi dengan penyakit itu. Kemungkinan ini adalah penyakit kulit begitu yang sangat-sangat menyakitkan. Mungkin sangat gatal sampai harus digaruk pakai batu dan lain sebagainya. Karena saking gatalnya. Jiwa hancur. Hati hancur. Dan tubuh Ayub pun ikut rusak dan hancur. Ia menderita di luar dan di dalam. Ayub merasa, Bapak Ibu Saudara, tidak berbuat salah apa-apa. Yang kita tahu tentunya selama ini, kita mengenal Ayub gitu ya, di dalam pasal 1 ayat dan pasal kedua dikatakan pasal 1, kalau Ayub itu adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tapi bagaimana bisa
suatu kemalangan seperti ini menimpa seorang Ayub, seorang yang saleh. Dan Ayub secara logika manusia memang wajar mengklaim bahwa ia tidak berbuat salah apa-apa, karena dia selama hidupnya menjauhi kejahatan. Lantas apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga ia pantas menerima segala sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepadanya ini? Bahkan Ayub sampai mengatakan, apabila ada seorang hakim untuk menuntut kasus Ayub dan Allah, maka sebetulnya Ayublah yang akan menang. Mungkin saja hakim yang akan memutuskan Ayub yang benar dan Allah lah yang salah. Tapi siapa dia dan siapa hakim yang akan menghakimi antara dia dan Ayub? Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Sebab dia merasa tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi Tuhan tanpa alasan menimpakan hukuman kepadanya. Bagi Ayub, iman, ketika beriman kepada Tuhan, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang baik. Iman yang selama ini Ayub pegang adalah bahwa jika ia percaya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan upah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kisah Ayub ini, dari pasalnya pertama hingga pasal yang terakhir ini, semuanya begitu bertolak belakang Bapak Ibu Saudara. Pengalaman yang ia rasakan justru merupakan kebalikan dari apa yang ia pahami selama ini. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Ayub sebetulnya kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan tidak bisa kita dasari oleh pemahaman kita sendiri, dengan akal kita sendiri. Dalam kisah Ayub kita bertemu dengan Allah yang sangat tidak masuk akal. Selama ini kita membaca banyak bagian Alkitab dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang yang memang fasik, orang-orang yang berbuat dosa, yang melakukan kesalahan. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dengan Ayub? Mengapa Ayub diberikan seperti itu, bahkan lebih menderita daripada orang-orang yang sepertinya tidak percaya begitu. Sepertinya dia jauh lebih menderita daripada orang-orang itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita mungkin akan berpikir seperti itu. Allah sangat tidak masuk akal dalam kisah Ayub ini. Bapak Ibu, seorang profesor dari Amerika bernama Peter Kreeft berkata, hidup itu penuh dengan misteri. Karena kita juga punya Allah yang penuh dengan misteri. Apabila Allah yang merancang kisah hidup itu dapat kita mengerti dengan rasio kita, dapat kita prediksi, selalu memberikan kenyamanan terus-menerus begitu ya, selalu bikin kita nyaman, aman, terus stabil seperti itu, maka kehidupan kita bukanlah sebuah misteri, tapi sebuah problem yang selalu dapat kita pecahkan. Problem yang selalu dapat kita selesaikan. Bukan kisah kasih, tetapi kisah detektif dengan segala misteri yang dapat kita pecahkan. Apabila Allah itu bukan Allah yang misteri. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang penuh dengan teka-teki, begitu ya, penuh dengan misteri. Tapi bagi kita, akal yang hanya sedikit saja dibandingkan dengan hikmat Tuhan yang sebesar itu, seluas itu, yang kita tidak bisa gambarkan Bapak Ibu Saudara. Sampai kapanpun kita tidak akan mengerti maksud Allah. Dan Allah itu kehendaknya seperti apa dan bagaimana. Termasuk Ayub yang sepanjang hidupnya saleh, dekat kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, namun ditimpakan kemalangan yang begitu tragis, begitu menyakitkan. Bagi Ayub, Bapak Ibu Saudara, Allah itu harusnya adil, dengan pengertian memberikan kepada orang apa yang ia pantas dapatkan. Kalau ia baik, ia pantas mendapatkan apa yang baik. Tetapi kalau dia jahat, dia mendapatkan yang tidak baik. Akan tetapi keadilan yang Ayub mengerti ini, berdasarkan kesetimpalan ini, bukanlah keadilan yang Allah miliki. Bukanlah prinsip Allah.
itu bukan berasal dari iman Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya merupakan akal manusia saja. Kenapa begitu? Karena keadilan manusia selalu berbicara tentang kesetaraan, kesetimpalan. Sesuatu yang mungkin setimpal dengan orang itu maka akan diberikan kepada orang itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah, keadilannya tidak pernah kita bisa samakan dengan keadilan yang kita pahami di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mencegah penderitaan masuk dalam hidup kita. Mengapa Ayub merasakan itu semua? Mengapa semua yang ia miliki dengan status yang di hadapan Allah adalah orang yang saleh, yang jujur, takut akan Allah, seluruh karakter baik yang mencerminkan orang yang kenal dengan dekat Tuhan gitu ya. Orang yang sangat-sangat rajin mungkin sembahyang begitu kan, selalu dekat, ingin dekat dengan Tuhan, menjauhi bahkan kejahatan supaya tidak melukai hati Tuhan. Tuhan izinkan itu semua menimpa Ayub. Ayub mungkin bertanya-tanya, kenapa? Kita pun juga mungkin di dalam posisi Ayub kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Selama ini kita mungkin selalu merasa bahwa kita selalu dekat dengan Allah. Kita berdoa, kita selalu saat teduh, kita selalu membaca Alkitab. Kita bahkan mungkin selalu memuji Tuhan setiap saatnya. Tapi kemudian penderitaan itu menimpa kita dan kita bertanya, kenapa Tuhan? Why God? Katanya Engkau adil. Lalu kenapa Engkau menimpakan kepadaku penderitaan? Sedangkan orang di luar sana yang mungkin hidupnya jauh daripada Tuhan tidak merasakan itu semua. Fine-fine saja. Kenapa aku Tuhan yang merasakan itu? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, Allah menguji iman Ayub. Allah ingin Ayub mengenal Allah bukan hanya dengan mudah, karena keadaan baik-baik saja. Allah yang mudah dimengerti dengan keadaan yang baik-baik saja. Tapi Allah ingin Ayub beriman bahkan pada keadaan yang tampak seolah iman itu tidak berguna. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan yang begitu mendadak menimpa dia, tragis, segala sesuatunya diambil dari dia. Bahkan penyakit sampar itu, penyakit yang busuk itu menimpa dirinya. Membuat ia menderita, sakit setiap harinya. Padahal dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Bahkan Allah sendiri pun yang mengatakan demikian. Ayub adalah orang yang saleh di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, iman orang percaya perlu diuji melalui penderitaan. Yang ketiga kita akan pelajari adalah justru Tuhan mengizinkan penderitaan menjadi konteks kita bertumbuh. Dalam kisah Ayub yang barusan kita baca dan kita coba renungkan, selama ia menderita itu, selama ia komplain gitu kepada teman-temannya dan kepada Tuhan, Allah tidak pernah sebetulnya sekali-kali meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga Allah kepada kita. Allah ada beserta dengan kita dan mau menolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah terkadang dengan sengaja tidak turun tangan menolong kita dalam penderitaan kita. Allah seolah-olah diam saja. Allah seolah-olah meninggalkan kita. Tetapi dari keheningan Allah itu, matanya tetap mengawasi kita. Ia mau sebetulnya kita untuk bertumbuh dan mengakar kuat di dalam Dia melalui penderitaan yang kita alami. Ayub memang mengalami penderitaan, tetapi dari sana ia bertumbuh dalam pengenalannya akan siapa itu Allah yang ia sembah. Dan dalam ayat terakhir Ayub mengatakan, hanya kata orang saja aku selama ini mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub kini mengenal Allah dengan pengalamannya sendiri. Bukan kata orang lain lagi ia mengenal Allah, tetapi ia mengalaminya sendiri, secara personal. Sehingga imannya semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, penderitaan bukanlah musuh yang harus dihindari oleh kita,
orang-orang yang percaya. Justru kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tumbuh dari penderitaan. Ibaratkan sebuah pohon yang semakin tinggi, semakin keras pula angin menerpa dia. Tetapi akar yang mengokoh kuat di dalam tanah tidak akan membiarkan pohon itu goyah. Dan sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin Allah ingin kita semakin untuk bertumbuh, maka akan semakin keras pula angin yang menerjang kehidupan kita. Di dalam penderitaan itu semua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Ayub bahwa ia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun ia banyak sekali begitu ya menyalahkan Tuhan, tapi ia tidak goyah, ia tetap berharap kepada Tuhan. Ia tetap mengingat Tuhan. Di akhir ia mendapatkan apa yang lebih dari yang minta, yaitu pemulihan dan pengalaman secara personal bersama dengan Allah yang menumbuhkan imannya. Bapak Ibu, saya akan menutup renungan pada malam hari ini dengan sebuah kisah. Ada seorang Kristen Belanda bernama Corrie ten Boom. Saat itu bersama keluarganya ia membantu orang Yahudi untuk melarikan diri selama masa Nazi itu di Belanda pada Perang Dunia Kedua. Orang-orang Yahudi dengan sengaja ia sembunyikan di ruang tersembunyi yang dia dan keluarganya bangun di dalam rumah mereka. Supaya orang-orang Yahudi ini tidak dianiaya, tidak disiksa. Tapi pada akhirnya Corrie, saudarinya, dan keluarganya beserta dengan orang-orang Yahudi yang lain ditangkap oleh tentara-tentara Nazi. Dan ia kemudian dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Mungkin kita tahu kamp konsentrasi itu di sana tempat di mana orang-orang Yahudi akan disiksa, dianiaya, dihukum mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan dan kekejaman yang tak terkatakan ini, Corrie dan Betsy tetap teguh, berpengharapan kepada Tuhan. Di sana mereka membaca Alkitab, mereka mempelajari firman Tuhan, dan mereka melakukan pertemuan, persekutuan, doa di dalam sana bersama dengan orang-orang yang ada di dalam sana. Mereka tahu kondisi di sana itu sangat mengerikan, orang yang keluar mungkin tidak akan kembali lagi pastinya. Ia tahu bahwa maut itu di depan matanya. Maut itu diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa? Menyiksa mereka. Tapi mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun pada saat itu mungkin iman mereka tampaknya tidak akan berguna. Karena maut sudah di depan mata. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Setelah saudarinya meninggal, kemudian secara ajaib Corrie tiba-tiba dibebaskan beberapa hari sebelum wanita-wanita lain dalam kamp itu dieksekusi. Corrie yang bebas kemudian mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh tempat, menceritakan bahwa Allah menolong dia bahkan dalam keadaan yang sangat sulit dan penuh dengan penderitaan. Allah tetap menopang dia dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin seolah-olah iman tidak berguna dan iman mungkin sangat impossible untuk menyelamatkan mereka, namun ia tetap berpegang dan beriman kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa dalam penderitaan, ia semakin teguh berpegang kepada Tuhan, dan ia semakin bertumbuh, dan ia tetap berpengharapan kepada Tuhan, sekalipun ia berada di situasi yang mungkin tampak mustahil untuk dapat keluar dari situasi itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup dalam penderitaan yang kita alami, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Janjinya adalah pasti, sebagaimana dalam 1 Petrus 5 ayat yang 10 hingga 14 dikatakan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. 1 Petrus 5. Penderitaan, Bapak Ibu Saudara, tidak akan luput dari kehidupan kita, orang percaya. Tetapi Allah yang adalah sumber kasih karunia akan memulihkan kita.
dan menyempurnakan pekerjaannya di dalam hidup kita. Sehingga iman kita semakin kokoh dan tidak tergoyahkan, semakin mengakar dengan kuat di dalamnya. Semakin kita merasakan penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan semakin ingin kita untuk bertumbuh di dalam kasih-Nya, di dalam pengenalannya akan siapa itu Allah yang sejati, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup seperti Engkau. Di dalam penderitaan kami yang begitu banyak dan begitu menyakitkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sama sekali. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu berpegang teguh kepada Engkau. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa segala penderitaan yang kami rasakan, segala penderitaan yang kami alami adalah konteks di mana kami boleh bertumbuh semakin tinggi di dalam iman kepada Engkau. Berkati kami Tuhan. Tolonglah kami untuk melewati segala penderitaan itu di dalam pengharapan kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hei hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu,
kasih